Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube saya Akbar Tuhunu. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan tentang PLC. Ya, kita mulai. Ini saya telah membuat sebuah PPT. Apa itu sih PLC atau yang disebut dengan program metodologi kontrol. PLC itu sendiri adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomatis proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Ini materinya jelasnya. Ini ada materinya, ada tentang leader, ada timer, ada counter. Apa sih itu liter diagram? Liter diagram adalah bahasa pemrograman universal pada PLC. Ini ada dasar-dasar leader, diagram dalam program PLC di sini darum. Nah, tadi kan ada kalian tahu nggak sih apa itu room? Di sini dalam room sendiri, room ini sebuah garis horizontal. Room ini sebuah garis horizontal yang ada di dalam leader diagram. Pada di gambar ini itulah kan ya. Jadi kita dapat masukkan jumlah room sebanyak mungkin sesuai kebutuhan proyek yang kita butuhkan. Jadi ya tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Dan dalam garis vertikal menunjukkan satu daya atau aliran. Ini ada tentang branch. Apa itu branch? Ya, ini terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama series branch atau cabang seri, yang kedua ada parallel branch, yang ketiga ada mesh branch. Selanjutnya ada input dan output untuk pemrograman PLC. Input output. Di sini input dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentukannya. Di sini NO ya, atau bisa kepanjangannya normally open. Dan ini ada NC atau kontak normally closed. Input sendiri mengacu pada saklar atau push button. Output ini input, output mengacu pada coil atau lamp atau load. Ini pada electrical ada input output. Selanjutnya ada addressing input dan output. Addressing di sini ada satu alamat bermacam alamat input,
input dan output PLC terbagi merek PLC berikut instruksinya. Ini yang pertama ada alamat input dan output PLC ABB. Format untuk alamat input atau output digital adalah sebagai berikut. Alamat input I0, I1, I2 sampai I seterusnya, dan in. Kalau untuk alamat output sendiri ada Q0, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya, dan Qn. Untuk alamat input output versi Siemens ini untuk alamat untuk format alamat input outputnya digital sebagai berikut. Ada alamat input I0, IO, IO.0, IO.1, IO.2, IO.3 dan seterusnya sampai IO.7. Untuk nilai inputnya outputnya ada Q0, QO.0, QO.1, QO.2, QO.3 sampai QO sampai PO.7. Untuk pada input output delta dan PLC Mitsubishi terbagi menjadi sebagai berikut. Untuk alamat inputnya ada X0, X1, X2, X3 sampai Xn. Untuk outputnya Y0, Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Untuk alamat input output PLC Omron sebagai berikut. Untuk alamat inputnya I.20 O.00, I.20 O.01 sampai seterusnya. Untuk output sendiri ada Q200, Q201 dan seterusnya. Ini timer pada PLC sendiri merupakan instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Ini ada sirkuit internal timer PLC, jenis-jenis timer PLC, alamat instruksi timer untuk beberapa merek PLC, dan contoh penerapan timer ya. Ini untuk diagram bloknya. Timer ada power supply unit, timer display, ada timer circuit, ada output modul, dan ada input. Jadi pertama kita dari input dulu ya. Untuk waktu circuitnya, power supply, terus timer display itu nanti terakhirnya menghasilkan output modul. Sini modul yang berinteraksi dengan sinyal input disebut sebagai modul input. Harus terhubung ke rangkaian timer untuk menyediakan sinyal input. Dan untuk modul yang berinteraksi dengan sinyal output disebut dengan modul output. Modul output diperlukan untuk menghubungkan rangkaian timer. Oke. Sini ada timer digital menampilkan set dan nilai waktu yang telah berlalu. Untuk tujuan otomatis, nilai dapat ditampilkan dalam beberapa detik atau milisecond. Ini akan mudah untuk melacak sistem otomasi yang kita buat. Modul daya, ada modul daya atau
play unit itu satu daya untuk berfungsi. Rangkaian timer ini dapat terhubung dengan bertegangan AC seperti 120, 230 volt AC atau sumber tegangan DC seperti 5,12 sampai 24 volt DC. Di sini untuk pemrograman leader, aplikasi timer pemrograman PLC dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk timer on delay, untuk timer on delay ini untuk menghidupkan dan atau mematikan output setelah timer dihidupkan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Sini ada timer off delay atau stop. Ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan output setelah room dimatikan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Atau timer off delay merupakan instruksi pemrograman PLC yang digunakan untuk mematikan output dan atau sistem setelah jangka waktu tertentu. Ini ada RTO atau retentive on or off timer. Ini berfungsi untuk menahan atau menyimpan akumulasi waktu. Di sini tadi RTO ini biasanya jika ada perubahan dalam status yang salah kehilangan daya atau gangguan apapun dalam sistem. Alamat instruksi timer untuk beberapa yang pertama ini ada instruksi timer dalam PLC ABB. Dalam pemrograman ABB PLC kita cukup menulis alamat pengatur waktu input atau output dari diagram angka, tapi tidak dapat mengatur waktu dalam rentang dari T0 sampai T255. Dan ini untuk instruksi timer PLC Allen Bradley untuk AB. Untuk alamatnya mulai dari T4 hingga T4. Ini bisa kita lihat untuk alamat instruksi timer beberapa merek PLC yang ada saat ini. Di sini ada counter. Di sini ada cara kerja counter PLC diagram stop. Ini counter PLC, instruksi counter PLC pada leader diagram, ada fungsi reset diagram block counter PLC. Ini bisa kita dapat lihat diagramnya. Ini counter pada PLC diklasifikasi menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama ada counter up
atau operasi mode naik. Kedua ada counter down, operasi mode turun. Yang ketiga ada counter up or down, atau operasi mode dua arah dan quarter. Oh iya, terbagi menjadi tiga. Yang tadi sudah saya sebutkan. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang counter up. Counter up itu dapat menghitung dari 0 hingga nilai versatile atau preset value. Pada dasarnya ini menambahkan pulsa atau nomor. Untuk counter up sendiri itu instruksinya dikenal sebagai CTU atau CNT atau CC atau CTR. Counter down yang ini atau di sini operasi mode turun. Counter down sendiri ini dia bisa menghitung dari nilai preset ke 0. Ini mengurangi pulsa atau nomor. Ini dapat mengurangi nilai nomor atau pulsa, yang ini bisa menambah menaikkan. Kalau untuk di counter down ini bisa dari nilai target ke nilai awal dengan menguranginya. Nilai awal ini harus kurang dari nilai target. Kalau ini untuk counter up down itu mulai dari 0 ke nilai preset atau dari nilai preset ke 0. Dan kata lain, instruksi counter ini bisa berfungsi sebagai counter down atau counter up. Ini dalam fase penghitungan pulsa digital, fungsi reset counter pada PLC bekerja secara berbeda, yaitu yang pertama ada untuk counter up. Reset counter berfungsi mengatur pulsa atau nilai kembali ke nilai yang lebih rendah. Kalau untuk counter down, fungsi reset counter mengatur pulsa atau nilai kembali ke nilai yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang PLC. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.